Di Indonesia, masalah gizi masih menjadi tantangan besar. Banyak anak mengalami kekurangan protein hewani yang penting untuk pertumbuhan kecerdasan. Melihat kepedulian pemerintah terhadap pangan bergizi terutama melalui program susu gratis untuk anak-anak, kami pun terinspirasi untuk berkontribusi lebih. Kami berpikir, bagaimana jika kami bisa menghadirkan susu berkualitas tinggi yang terjangkau dan mendukung visi besar ini. Dari sinilah perjalanan kami dimulai. Akhir-akhir ini aku sering baca berita tentang pentingnya makanan bergizi. Apalagi Pak Prabowo juga bilang kalau kita harus sebagai gizi masyarakat agar Indonesia makin kuat. Bergizi itu apa? Banyak sih, salah satu contohnya yang paling gampang yaitu susu. Emang sih susu itu lengkap gizinya, tapi di Indonesia masyarakat tuh masih jarang minum susu. Nih lihat, katanya konsumsi susu di Indonesia masih rendah banget dibanding negara lain. Susu itu penting buat anak-anak sampai orang tua. Terus kita bisa ngapain? Karena kalau kita bikin perusahaan susu. Serius? Kenapa susu? Kita pilih industri susu karena yang pertama yaitu susu itu sumber bergizi, protein, vitamin, dan kalsium. Pak Prabowo juga bilang, makanan bergizi itu kunci buat generasi yang kuat. Di Indonesia banyak peternak sapi perah, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kita bukan cuma cari untung, tapi juga bantu mereka berkembang. Yang terakhir, lokasi strategis di Wonokromo, dekat sama sumber bahan baku Sidoarjo, jadi lebih efisien. Sekali alasan pulang. Kalau gitu kita harus tentuin nama perusahaannya dulu. PT Susu Sari Sapi, Kenapa namanya itu? karena kita ingin menyajikan sari terbaik dari susu sapi yang asli, fresh, berkualitas, dan bergizi. Lagi pula ini juga sejalan dengan program yang diajukan oleh Pak Prabowo. Ya, kita bukan cuma jual susu, tapi kita juga bantu meningkatkan gizi masyarakat. Nah, jadi setelah putusin buat bisnis susu, kita harus punya tujuan yang jelas nih, nggak cuma jualan, tapi juga ada visi dan misi. Setelah berdiskusi yang panjang dan mendalam, kita telah mengeksplorasi berbagai perspektif, tantangan, serta peluang yang ada di industri susu di Indonesia. Berbagai masukan dan ide yang telah disampaikan menjadi bukti bahwa kita semua memiliki semangat yang sama untuk membawa perubahan dan inovasi dalam industri ini. Kita menyadari bahwa untuk mencapai tujuan besar dibutuhkan komitmen, kerjasama, serta strategi yang tepat. Dengan semangat yang sama, kita kembali menegaskan visi kita bersama, yaitu menjadi pelopor industri susu terkemuka di Indonesia dengan jangkauan nasional dengan menghadirkan produk berkualitas tinggi, inovatif, dan bernutrisi untuk mendukung gaya hidup yang sehat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia melalui asupan bergizi yang mudah diakses di mana saja. Semoga visi ini menjadi pemandu langkah kita ke depan, dan dengan kerja keras serta dedikasi, kita dapat mewujudkan menjadi kenyataan. Intinya kita pengen jadi brand susu yang nggak cuma besar, tapi juga bermanfaat bagi banyak orang. Setuju. Sekarang bagaimana caranya biar visi kita ini bisa berjalan? Berikut misi dari PT Susu Sari Sapi. Latar belakang untuk pengambilan misi ini yaitu Indonesia sebagai negara dengan populasi yang terus berkembang menghadapi tantangan dalam pemenuhan gizi masyarakat. Kesadaran akan pentingnya konsumsi makanan bergizi, terutama susu sebagai sumber nutrisi utama, semakin meningkat. Sebagai bagian dari industri susu nasional, PT Susu Sari Sapi berkomitmen untuk menghadirkan produk berkualitas tinggi yang aman, halal, dan inovatif guna mendukung kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Perusahaan menerapkan standar keamanan pangan yang ketat, menggunakan bahan baku alami, serta memastikan proses produksi ramah lingkungan. Selain itu, kemitraan dengan peternak lokal dilakukan untuk menjaga kesegaran dan kualitas susu. Tidak hanya fokus pada produksi, PT Susu Sari Sapi juga aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi susu melalui berbagai program sosialisasi dan kampanye kesehatan. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, perusahaan turut serta dalam upaya peningkatan gizi masyarakat melalui program pemberian makan gratis di sekolah dengan menyertakan susu sebagai bagian dari asupan nutrisi. Dengan sinergi antar perusahaan, masyarakat, dan pemerintah, PT Susu Sari Sapi berkomitmen untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan kuat serta mendukung keberlanjutan industri susu di Indonesia. Jadi nggak cuma jualan, tapi juga bantu peternak dan ngajari masyarakat biar hidup lebih sehat.
Yoi, dengan visi dan misi ini kita nggak cuma cari untung, tapi juga kasih dampak baik buat banyak orang. Dan kalau semuanya berjalan dengan benar, PT Susu Sari Sapi ini akan jadi brand susu nomor 1 di Indonesia. Nah, kita udah punya visi dan misi. Sekarang kita harus bikin tujuan dan sasaran yang jelas. Benar, soalnya bisnis yang sukses itu bukan cuma jualan aja, tapi juga harus punya target yang harus dicapai. Ya udah, kita mulai dari tujuan dulu. Intinya kita mau bawa PT Susu Sari Sapi ini kemana dalam beberapa tahun ke depan. Tapi sebelum kita tentuin tujuannya, bagaimana kalau kita cari rekan bisnis dulu? Nah, bagaimana kalau kita coba pamflet dulu? Ya. Kak, perusahaan kami baru buka nih. Kami sedang cari orang buat mengisi posisi yang kosong. Nah, kalau rekannya berminat, kakaknya bisa ambil formulir pendaftaran di website kami, yaitu PT Susu Sari Sapi. Setelah beberapa waktu yang lumayan lama, akhirnya PT Susu Sari Sapi mendapatkan anggota yang tepat, yaitu Trilis Galang Saputra selaku Direktur Utama, Salwa Salsabila selaku Direktur Keuangan, Alicia Sahrani Direktur Pemasaran, Afan Hasan selaku Direktur Operasional, Tabita Dafu selaku Manajer HRD, Maulidia Alifatus selaku Manajer Penjualan, Jessica Claudia selaku Manajer Quality Assurance. Setelah semua jabatan telah terisi, PT Susu Sari Sapi mengadakan rapat untuk menentukan tujuan dan sasaran perusahaan. Sasaran ini mencakup tujuan spesifik yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka pendek hingga menengah untuk mendukung visi dan misi. Sasaran ini biasanya bersifat lebih konkret dan terukur, mencakup aspek produksi, pemasaran, keuangan, keberlanjutan, dan kepuasan pelanggan hingga tercapai suatu tujuan dan sasaran seperti berikut ini. Tujuan perusahaan. Yang pertama, meningkatkan pangsa pasar susu di Indonesia. Yang kedua, menjamin kepuasan pelanggan dengan produk berkualitas dan bernutrisi. Yang ketiga, mengembangkan inovasi produk biar selalu relevan dengan tren pasar. Yang keempat, bantu peternak lokal dengan sistem kemitraan yang adil. Yang kelima, mengurangi dampak lingkungan dengan teknologi produksi ramah lingkungan. Yang menjadi sasaran dari PT Susu Sari Sapi yaitu yang pertama meningkatkan kapasitas produksi susu segar hingga 10% per tahun. Yang kedua, memperluas wilayah pasar keluar Jawa Timur dalam 3 tahun ke depan. Yang ketiga, meluncurkan varian produk baru setiap tahun. Keempat, bermitra dengan 500 peternak sapi perah lokal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pasokan susu. Dan yang terakhir, memastikan tingkat kepuasan pelanggan tetap di atas 90% berdasarkan survei tahunan. Jadi, sasaran ini adalah langkah konkret yang harus dicapai oleh PT Susu Sari Sapi untuk berkembang dan tetap kompetitif di industri susu. Perjalanan panjang Susu Sari Sapi dimulai dari sebuah impian untuk menghadirkan susu segar dan berkreasi pada masyarakat Indonesia. Tahun 2025 kami mulai langkah pertama, yaitu dengan riset pasar, dengan mendirikan rumah produksi dan mempersiapkan fasilitas terbaik. Uji coba pasar pertama dilakukan di Royal Plaza Surabaya, dan tak lupa ekspansi ke toko-toko tradisional sebagai awal perjalanan. 2 tahun kemudian di 2027 distribusi diluas ke seluruh Jawa Timur. Kami menjalin kerjasama dengan retail dan kuliner lokal dan menghadirkan lebih banyak varian produk susu yang lezat dan sehat. Pada tahun 2030 saatnya melangkah lebih jauh. Susu Sari Sapi ini tersedia di seluruh Pulau Jawa. Kami meningkatkan pemasaran digital dan offline untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Tahun 2033 menjadi titik puncak ekspansi kami. Distribusi kini menjangkau berbagai provinsi di Indonesia. Peningkatan produksi dan logistik nasional dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, akhirnya Susu Sari Sapi siap merambah ke e-commerce, retail nasional, bahkan ekspor ke luar negeri. Ini adalah perjalanan Susu Sari Sapi dari langkah kecil hingga meraih mimpi besar. Ini proses menuju standarisasi halal hingga internasional Susu Sari Sapi. Yang pertama yaitu persiapan awal 0 sampai 3 bulan. Pada tahap pertama, perusahaan harus memastikan produksi halal sejak dari bahan baku hingga proses produksi. Yang kedua, penyusunan dokumen 4 sampai 6 bulan. Setelah persiapan awal selesai, tahap berikutnya adalah menyusun dokumen yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal. Yang ketiga, pengajuan sertifikasi
7-9 bulan. Pada tahap ini, perusahaan harus mengajukan sertifikasi ke lembaga sertifikasi halal yang berwenang. Yang keempat, sertifikasi dan implementasi dengan 10-12 bulan. Jika semua proses berjalan lancar, perusahaan akan menerima sertifikasi halal. Dan yang kelima, ekspansi nasional dan monitoring tahun kedua dan seterusnya. Setelah mendapat sertifikasi, perusahaan dapat melakukan ekspansi produk halal ke pasar nasional. Demikianlah penjelasan mengenai materi visi, misi, tujuan, dan sasaran dari perusahaan PT Susu Sari Sapi. Dengan komitmen kuat, inovasi berkelanjutan, dan semangat melayani, kami siap menjadi mitra yang dapat diandalkan dan memberikan solusi terbaik.